Salam jemaat Tuhan, kembali jumpa dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di hari ini. Dan mari bersama-sama kita membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang pertama. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Cara mengatasi masalah. Dalam perjanjian lama, mengoyakkan pakaian dan berselubungkan kain kabung, lalu datang di rumah Tuhan menghadap Allah adalah salah satu bentuk ekspresi orang-orang yang sedang berada di dalam pergumulan yang besar, sedang berada di dalam pergumulan yang berat. Dan hal itulah yang sedang terjadi terhadap Raja Hizkia, Raja Israel. Dia sedang mengalami pergumulan dan masalah yang besar, yakni juru minum daripada Sanherib, Raja Israel, datang dan mengolok-olok Raja Hizkia dan bahkan mengolok-olok Allah yang diimani oleh Raja Hizkia yang sudah menuntun, menolong dan memberkati Raja Hizkia bersama dengan bangsa Israel. Dan ketika menerima penghinaan seperti itu, Raja Hizkia mengutus orang-orangnya kepada Nabi Yesaya supaya mereka berdoa meminta petunjuk apa yang harus dilakukan oleh Raja Hizkia terhadap juru minum Raja Sanherib ini. Dan Yesaya berpesan kepada Raja Hizkia supaya Raja Hizkia tidak boleh takut terhadap hinaan dan olok-olokan itu. Raja Hizkia tidak boleh takut terhadap masalah besar yang sedang dihadapinya. Karena semua olok-olokan, semua penghinaan yang dilakukan oleh juru minum itu didengar oleh Allah. Dan Allah sendirilah yang akan berurusan dengan juru minum Raja Sanherib, bahkan dengan Raja Sanherib sendiri. Dan di dalam ayatnya yang ke-37 dikatakan bahwa karena Allah terlibat di dalam masalah itu, Allah menghukum Raja Sanherib dengan cara anak-anaknya sendiri yang membunuh Raja Sanherib. Yang dilakukan oleh Raja Hizkia di dalam mengatasi masalah, bukannya dia membalas segala hinaan, olokan, perlakuan daripada juru minum dan Raja Sanherib. Tidak, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia datang dengan hati yang penuh dengan kerendahan di hadapan Allah. Dia datang ke dalam rumah Tuhan. Dia membawa surat yang dikirimkan oleh Raja Sanherib kepadanya. Dia bentangkan itu di hadapan Allah dan dia berdoa dengan bersungguh-sungguh di hadapan Allah. Dan kita melihat bahwa bukti bahwa Allah campur tangan di dalam doa-doa, Allah mendengar doa-doa Raja Hizkia adalah Allah sendiri yang membalas setiap olokan, hinaan yang diberikan kepada Raja Hizkia dan juga kepada Allah sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hendaklah menjadi pelajaran berharga bagi saya dan saudara dalam menghadapi masalah, dalam mengatasi masalah. Janganlah kita terbawa emosi kita, janganlah kita terbawa dengan nafsu kita untuk membalas segala perlakuan-perlakuan buruk, perlakuan-perlakuan jahat yang ditimpakan kepada kita. Mari kita belajar daripada Raja Hizkia, datang membawa masalah itu, membawa penghinaan itu, membawa olok-olokan itu di bawah kaki Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan berkarya, Tuhan sendiri yang akan bertindak. Di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima, bahwa berserah percaya Tuhan sendiri yang akan bertindak. Dan hal yang sama juga diajarkan oleh Yesus Kristus. Berkatilah, berdoalah bagi siapapun yang berbuat jahat terhadap kita, yang memusuhi kita, yang mengolok-olok kita dan yang menghina kita. Itulah cara mengatasi masalah yang bisa kita pelajari daripada Raja Hizkia. Bahwa apapun itu permasalahannya, datang kepada Tuhan. Percaya, yakin waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk menolong kita terhadap masalah itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang datang menasihatkan dan mengingatkan kami pagi ini. Kami siap untuk melangkahkan kaki kami, melakukan segala tugas, kerja dan tanggung jawab kami. Dan kami yakin ada begitu banyak permasalahan yang akan kami hadapi. Namun kami bersyukur karena teladan daripada Raja Hizkia boleh disampaikan bagi kami pagi hari ini. Tolong kami
Bantu kami ya Allah, agar biarlah apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia itu jugalah yang dilakukan oleh kami ketika kami diperhadapkan dengan masalah. Berkaryalah firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, teruslah jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.